Nama saya Nurul Fitri Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 246023 dari Universitas GRI Jombang. Di sini saya akan membahas materi tentang mengulas karya fiksi. Apa sih itu karya fiksi? Karya fiksi merupakan karya sastra karangan dari penulis yang bersifat imajinatif, namun ditulis dengan berdasarkan renungan terhadap pola interaksi, permasalahan dialog, dan hakikat kehidupan masyarakat. Penulis karya fiksi akan melatih penulis untuk memahami kondisi lingkungan yang bersifat kritis terhadap perubahan masyarakat, terlebih imajinatif dalam berekspresi lewat tulisan, dan lebih kreatif dalam menciptakan karya-karya fiksi, bisa berupa cerpen, novel, dan dongeng. Karya fiksi memiliki 7 ciri-ciri, yaitu yang pertama, bersifat rekaan atau imajinatif. Kedua, tidak ada nilai kebenaran relatif atau absolut. Ketiga, tidak ada klasifikasi standar. Keempat, bahasa sugestif. Kelima, menyasar emosi pembaca. Keenam, tanpa sistematika penulisan baku. Untuk yang terakhir, bahasa konotatif dan non sebenarnya. Karya fiksi juga memiliki 5 unsur, yaitu tokoh cerita, latar cerita, tema cerita, alur cerita atau jalan cerita, dan pesan. Karya fiksi juga memiliki beberapa unsur, yaitu tokoh cerita, latar cerita, tema cerita, alur atau jalan cerita, dan pesan. Tokoh utama dalam cerita dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Lalu bagaimana cara menentukan tokoh utama? Tokoh utama yang sering muncul ialah tokoh utama, karena tokoh utama pasti punya peran penting dalam cerita tersebut. Lalu latar cerita dapat dibedakan menjadi 2 juga, yaitu latar tempat dan latar waktu. Sedangkan tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita. Alur cerita atau jalan cerita dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, campuran. Yang pertama, alur maju merupakan alur yang diawali cerita dengan kejadian masa kini, lalu konflik datar pada bagian tengah. Selanjutnya, konflik makin menanjak dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Untuk yang kedua, alur mundur. Alur mundur merupakan penceritaan kejadian masa lalu atau masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik masa kini. Ketiga, alur campuran, yaitu alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Bagaimana sih cara kata denotasi dan konotasi karya fiksi? Karya fiksi sering menggunakan kata-kata dengan makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah makna harafiah atau literal dari sebuah kata, sedangkan makna konotasi adalah makna kiasan atau terkait konsep-konsep yang lebih abstrak. Contohnya, penggunaan kata makna denotasi adalah ketika penulis menggambarkan bahasa tubuh yang mencerminkan emosi seorang tokoh. Sementara itu, makna konotasi bisa melihat dalam penggunaan metafora atau simbol-simbol yang digunakan untuk melambangkan sesuatu yang lain. Contohnya, denotasi. Contoh denotasi.
Ini adalah anak yang ringan tangan. Makna dari ringan tangan yaitu suka menolong atau rajin. Sedangkan contoh konotasi, kaca itu jatuh dan hancur lebur. Makna tersebut yaitu menjadi pecahan kecil-kecil. Demikian dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Terima kasih.